inilah gunung sakral yang bernama Pusuk Bumi, tempat asal mula orang Batak, tempat antara bumi dan langit bertemu di dalam doa leluhur. Dari sinilah kisah ini bermula, antara cinta, keseimbangan, dan 7 cawan suci yang menari bersama air kehidupan. Aku, si Boru Dea Paruja, putri Batara Guru dari benua Ginjal. Setiap helai benang ini kujalin dengan harapan dan keseimbangan. Namun, ayahku ingin aku menikah dengan Raja Odang-Odang. Aku belum siap. Aku ingin menenun kain ini dengan tanganku sendiri. Si Boru Dea Paruja. Aku tak datang untuk memaksamu, tetapi untuk menawarkan harmoni antara langit dan bumi. Tanpa dua kekuatan itu, dunia tak akan tercipta. Raja Odang-Odang, menurutmu apakah dunia ini butuh cinta atau butuh kesetiaan? Dunia ini butuh keseimbangan. Cinta adalah jembatan antara langit dan tanah, dan hanya kita berdua yang bisa membangunnya. Lantas, apalagi yang engkau khawatirkan, wahai si Boru Dea Paruja? Baiklah Raja Odang-Odang, biarlah cinta ini jadi benang pertama yang mengikat kita. Kita akan hidup di dunia tengah, di benua Tawang. Dari cinta mereka lahirlah manusia pertama, dan dari garis keturunan itu muncullah si Raja Batak, leluhur agung yang bijaksana. Si Raja Batak memiliki 2 anak, yang sulung bernama Guru Tataya Bulan dan yang bungsu bernama Raja Isumbawa. Dari Guru Tataya Bulanlah lahir keturunan-keturunan besar seperti Limbok, Sagala, Sumba, Simanulang, Sitomorang, dan Pandiangan. Merekalah penerus kebijaksanaan leluhur yang menjaga tanah Batak. Mimpi Guru Tataya Bulan. Langit terbakar merah, tanah retak, air naik menelan desa. Pertanda apa ini? Apa yang akan terjadi di desa kita? Oh Tuhan Allah! Opung, ada apa dengan wajahmu? Kenapa kau terlihat seperti awan sebelum hujan? Apa yang kau lihat dari mimpimu? Aku bermimpi bencana akan datang di desa kita. Tanah leluhur kita seakan menangis berseduh-seduh. Tidak mungkin alam marah tanpa sebab, Opung. Mungkin ini pertanda bahwa manusia lupa berterima kasih pada alam semesta yang memberinya hidup. Lalu apa yang kita lakukan agar murka itu reda? Sepertinya aku akan meramal arti dan mimpi Opung. Ulurkan otakmu. Sepertinya ini adalah pertanda, petunjuk dari para leluhur kita kepadamu. Mereka ingin kita kembali kepada mulanya, yakni pada tarian Tortor Sipik
Baiklah, kumpulkan para perempuan-perempuan pilihan agar tarian ini menjadi pujian untuk desa kita. Iya benar, tarian ini akan dibawakan oleh 7 perempuan yang akan membawakan 7 cawan air suci yang memberikan hati yang bersih agar keseimbangan kembali antara langit, air, dan bumi. Di dalam 7 cawan mengandung 7 makna kehidupan. Kekuatan, kesucian, kebijaksanaan, kehidupan, budaya, sosial, dan spiritualitas. Di dalamnya mengandung setetes air doa harapan untuk kita semua. Air jeruk purut ini melambangkan penyucian diri. Aromanya membawakan ketenangan pada jiwa dan mengusir segala hal yang tidak baik. Aku akan menabuh gondang sebangunan agar setiap langkah menjadi tarian yang didengar para leluhur. Kini Dea Parujar muncul kembali, tetapi sebagai bidadari yang turun dari langit. Au, silau sekali. Cahaya apa itu, Apung? Aduh ya Bu, tenanglah Tatea Bulan. Aku datang dari langit membawa cahaya. Hari ini aku akan menari bersama 6 saudaraku. Karena tanah ini perlu disucikan kembali. Opung, selain untuk menenangkan alam, izinkan kami menari juga untuk manusia. Karena jika manusia tidak hidup dengan damai, maka alam pun tidak akan pernah tenang. Baik, Guru. Mengizinkan kau juga ikut menari bersama. Tortor si pitu cawan, air suci dalam 7 cawan, dibawa oleh 7 bidadari dari langit. Setiap langkah mereka adalah doa, setiap ayunan lengan mereka adalah harapan. Oh, musuh Puhit, engkau saksi leluhur kami. Dengarlah kami yang menari untuk kedamaian bumi ini. Kami di sini bukan hanya sekedar penari, tetapi minta maaf kepada alam semesta. Semoga dari 7 cawan ini lahirlah keseimbangan baru antara manusia, alam, dan para penjaga. Semoga air ini menjadi penawar bagi hati manusia yang keras. Semoga setiap gerakan kami membawa kedamaian, karena kedamaian bukan hanya lahir dari langit, tetapi lahir dari hati manusia itu sendiri. Gondang yang kupukul bukan sekedar musik, tetapi panggilan jiwa bagi leluhur dan semesta alam.
Beginilah tortor si Pitu Cawan, tarian penyucian, penghormatan, dan keseimbangan. Gerak perlahan tetapi menyentuh jiwa. Kini tanah ini telah suci. Mimpiku tidak akan jadi kenyataan. Opu, selama manusia bisa menghargai alam, alam pun akan memeluk manusia itu sendiri dalam kedamaian. Tortor si Pitu Cawan bukan hanya sekedar tarian, tetapi wujud cinta antara langit dan bumi. Dan cinta itulah yang membuat manusia Batak kuat, menyatu dengan alam, leluhur, dan kehidupan. Dari busuk buhik lahirlah manusia. Dari 7 cawan suci lahirlah keharmonisan. Dari tarian ini lahirlah pesan abadi. Hidup harmonis adalah wujud suci dari manusia.